Sejarah Mary Blandy yang memberikan ramuan cinta kepada ayahnya. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mary Blandy lahir pada tahun 1715. Ayahnya bernama Francis Blandy yang adalah seorang pengacara kaya yang terhormat dan sebagai petugas kota Henley di Thames di Oxfordshire, sehingga Mary menjalani gaya hidup yang nyaman. Suatu ketika ayahnya Francis dengan tidak bijaksana mengiklankan mahar sebesar 10.000 pound sterling untuk pria yang akan menikahi Mary. Itu adalah jumlah yang sangat besar di masa itu. Hal ini menarik banyak pelamar yang semuanya ditolak kecuali satu, yaitu kapten yang terhormat William Henry Cranston yang pada awalnya diterima. Cranston adalah putra seorang bangsawan Skotlandia dan karena itulah ia dipandang sebagai pasangan yang cocok untuk Mary. Bagaimanapun juga, ia bukanlah orang yang menarik secara fisik, tetapi tampaknya Mary mau menerima Cranston sepenuhnya. Dan harta milik Francis Blandy hanya mencapai sekitar 4.000 pound sterling. Ini akan secara otomatis diberikan kepadanya jika mereka menikah. Sebenarnya, Cranston sudah menikah dan mempunyai 2 anak di Skotlandia. Ia meyakinkan istrinya untuk menandatangani surat-surat yang menyatakan bahwa dia tidak mengakui pernikahannya. Namun istrinya tidak setuju dengan hal itu. Pada awalnya, semuanya berjalan baik untuk memulai ikatan cinta mereka. Tapi kemudian masalah muncul ketika diketahui bahwa Cranston sebenarnya masih menikah di Skotlandia meskipun dia telah tinggal di rumah Francis Blandy selama setahun. Ketika Francis mengetahui tentang perilaku Cranston, dia memutuskan bahwa dia tidak layak untuk menikahi putrinya. Ayah Mary menjadi sangat tidak senang dengan Cranston dan mulai membujuk Mary untuk memutuskan hubungannya dengan Cranston. Untuk mengatasi permusuhan dengan Francis, Cranston mengirimi Mary beberapa bubuk yang dia klaim sebagai ramuan cinta yang akan mengubah pikiran ayahnya tentang persatuan mereka. Cranston terus membujuk Mary untuk memberikan ayahnya bubuk yang dia gambarkan sebagai ramuan cinta dan dia terus meyakinkan pada Mary bahwa ramuan itu akan membuat Francis menyukainya. Akhirnya, Mary menerima bujukan Cranston dan memasukkan bubuk itu ke dalam teh dan bubur ayahnya. Cranston tahu apa yang terkandung dalam bubuk itu, tetapi mungkin tidak keberatan membiarkan pacarnya membunuh ayahnya untuk mendapatkan mas kawin 10.000 pound sterling. Mary tampaknya benar-benar terpesona oleh Cranston dan memberikan bubuk itu yang sebenarnya adalah arsenik ke dalam teh dan bubur ayahnya. Ayahnya menjadi semakin sakit. Para pelayan juga menjadi sakit karena memakan sisa makanan, tapi mereka semua berhasil sembuh. Tak satu pun dari mereka tampaknya mencurigai Mary. Francis menyadari bahwa dia sedang sekarat dan meminta untuk menemui Mary. Francis mengatakan kepadanya bahwa dia curiga telah diracuni oleh anaknya Mary. Mary memohon pengampunan kepada ayahnya tentang apa yang dia berikan kepada ayahnya dan dugaan ayahnya itu diakuinya. Ketika ayahnya sakit parah dan jelas-jelas hampir mati, Mary memanggil dokter setempat yang menasehatinya bahwa dia dapat dianggap bertanggung jawab karena meracuninya. Sehingga Mary dengan cepat membakar sisa ramuan cinta Cranston dan membuang bubuk yang tersisa. Susan Gunnell, pembantu rumah tangga di rumah keluarga Blandy, memiliki pikiran untuk menyelamatkan beberapa bubuk dari api ketika Mary mencoba untuk menghancurkan bukti. Kemudian membawanya ke ahli kimia untuk dianalisis dan menemukan bahwa itu adalah arsenik. Arsenik adalah racun kumulatif dan hanya membunuh ketika kadarnya telah menumpuk di dalam tubuh. Francis sakit parah dan setelah beberapa hari dia meninggal pada tanggal 14 Agustus 1751. Dengan adanya laporan dari pembantunya Susan Gunnell dan bukti sisa bubuk arsenik yang berhasil diselamatkan Gunnell, Mary diangkat dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Terlepas dari kecurigaan yang dituduhkan kepada Mary beberapa waktu sebelum Mary ditangkap, segera setelah Cranston mengetahui kemungkinan ia akan tertangkap, Cranston menghilang dan meninggalkan Mary. Cranston diperkirakan telah melarikan diri ke Prancis pada akhir tahun 1752 dan menghabiskan sisa hari-harinya di Prancis
Prancis dengan tidak membawa uang sepeser pun. Mary diadili di Oxford Assizes pada tanggal 29 Februari 1752. Persidangan itu menarik karena ini adalah pertama kalinya bukti medis terperinci diajukan di pengadilan atas tuduhan pembunuhan dengan keracunan. Meskipun Dr. Anthony Addington tidak dapat menganalisis secara kimiawi organ Francis Blendy untuk mencari jejak arsenik karena teknologinya belum ada pada saat itu, ia dapat meyakinkan pengadilan berdasarkan perbandingan yang diamati bahwa bubuk yang dimasukkan Mary ke dalam minuman dan bubur ayahnya memang arsenik. Mary membela diri dengan apa yang digambarkan sebagai kecerdasan dan semangat. Meskipun kasusnya tidak ada harapan, dia membuat pidato berapi-api untuk pembelaannya sendiri. Karena terdakwa tidak diizinkan pengacara saat ini, di mana dia benar-benar menyangkal telah memberikan racun, tetapi mengakui bahwa dia telah memasukkan bubuk ke dalam makanan ayahnya. Para pelayan memberikan bukti yang memberatkan Mary. Mereka memberitahu pengadilan bahwa mereka telah melihatnya memberikan bubuk ke makanan dan minuman ayahnya dan mencoba untuk menghancurkan bukti. Tidak mengherankan, pada akhir persidangan 13 jam, juri dengan cepat memvonis Mary atas pembunuhan dan dia menerima hukuman mati. Mary kembali ke kamar tahanannya di Oxford, di mana dia selama ini dipenjarakan sembari menunggu persidangan dan eksekusi. Selama di dalam penjara dan sambil menunggu ditetapkannya eksekusi, dia meminta dan diberi makan daging kambing dan pai apel yang lezat. Rupanya, di dalam penjara dia bergaul dengan baik sehingga sipir penjara juga memperlakukannya dengan baik. Pada bulan Juli 1752, Undang-Undang Pembunuhan disahkan yang menetapkan bahwa semua orang yang dihukum karena pembunuhan hanya diberi makan roti dan air, dan digantung dalam waktu 2 hari dari hukuman dan tubuh mereka dibedah sesudahnya. Untungnya, Mary melewatkan hukuman baru ini dan dapat dikuburkan di kuburan yang layak. Mary digantung di depan umum di Castelliat di Oxford yang merupakan ruang terbuka yang besar. Pada hari Senin tanggal 6 April 1752, dari tiang gantungan yang terdiri dari balok kayu yang ditempatkan di antara 2 pohon. Ketika dibawa keluar, permintaan terakhirnya kepada para pejabat adalah, "Demi kesopanan tuan-tuan, jangan menggantung saya tinggi-tinggi." Mary secara alami rendah hati dan khawatir bahwa para pemuda di kerumunan akan melihat ke atas roknya jika dia digantung terlalu tinggi. Mary menggunakan pakaian serba hitam dan kemudian disuruh menaiki tangga sementara Algojo menaiki tangga di sampingnya. Mary diikat dan tangannya diikat di depan untuk memungkinkan dia memegang buku doanya. Mary menutupi wajahnya dengan sapu tangan besar. Kakinya tidak diikat. Telah disepakati bahwa ketika Mary selesai berdoa, dia akan menjatuhkan buku doanya sebagai tanda kepada Algojo untuk membalikan tangga dan mengeksekusinya. Mary pingsan dengan sangat cepat dan seperti yang dilaporkan, meninggal tanpa perlawanan. Mary Blendy berusia 31 tahun ketika ia digantung. Mary sangat berani dalam menghadapi kematiannya. Dia tahu dia akan mati di depan umum dan berharap bahwa kematian dengan cara digantung akan lambat dan menyakitkan meskipun tampaknya tidak demikian. Kata-kata terakhirnya adalah, "Demi kesopanan tuan-tuan, jangan menggantung saya tinggi-tinggi langsung menjadi terkenal." Meskipun kata-kata itu hampir tidak seperti kata-kata seseorang yang takut dengan apa yang ada di depan, tapi lebih seperti kata-kata seseorang yang peduli dengan menjaga kesopanannya dibandingkan dengan kematiannya yang akan segera terjadi. Dia mengakui kesalahannya setidaknya pada dirinya sendiri dan mungkin merasa bahwa kematian adalah hukuman yang pantas untuk kejahatannya. Pada waktu itu, hukuman gantung adalah hukuman untuk banyak kejahatan. Semuanya jauh lebih ringan daripada kejahatan Mary. Jadi, tidak ada harapan untuk penangguhan hukum. Mary benar-benar sendirian di dunia. Dia adalah anak tunggal, orang tuanya sudah meninggal. Ibunya meninggal secara alami karena sakit dan dia ditinggalkan oleh kekasihnya. Mary pasti benar-benar hancur saat mengetahui bahwa pria yang ia pikir mencintainya telah menipunya untuk membunuh ayahnya sendiri dan kemudian meninggalkannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan membiarkannya menerima hukuman. Mary pasti memiliki kecurigaan ketika semua orang yang makan makanan yang dia tambahkan bubuk menjadi sakit parah. Namun dia mengesampingkannya dengan harapan Cranston akan menikahinya.
Dengan standar keadilan yang berlaku tahun 1752, Mary memiliki pengadilan yang adil dan hukuman yang adil. Mary mencintai ayahnya dan semua orang yakin dia tidak bermaksud atau ingin membunuhnya, melainkan ingin mempercayai apa yang telah dikatakan Cranston kepadanya meskipun dia memiliki bukti yang jelas bahwa itu salah. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.